Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang filter pada Excel atau sering juga disebut dengan autofilter. Autofilter adalah salah satu filter Microsoft Excel yang berguna untuk menyaring data, baik berupa teks, number, atau angka, tanggal, maupun warna sel. Kita bisa menggunakan autofilter untuk menampilkan baris data tertentu dan menyembunyikan beberapa baris data. Langsung saja kita coba untuk menggunakan autofilter pada Excel. Pertama-tama, kita blok seluruh tabel yang ingin kita saring datanya. Kemudian, kita pergi ke data, lalu klik filter dan akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita klik tanda panah ke bawah ini, maka akan muncul beberapa filter yang tersedia untuk menyaring data tertentu. Di sini kita akan mencoba untuk mengurutkan cabang berdasarkan abjad dari A sampai Z. Maka langsung muncul tampilan seperti ini yang mengurutkan cabang berdasarkan abjad dari A, B, C sampai D. Atau bisa juga sebaliknya kita mengurutkan data dari Z sampai A, yaitu berarti data D, C, B, dan A. Kita juga bisa menampilkan beberapa data yang ingin kita ketahui. Misal kita hanya ingin menampilkan cabang A. Maka cabang B, C, dan D kita sembunyikan terlebih dahulu. Maka di sini akan menampilkan data cabang A saja. Kita juga bisa menyaring data melalui filter sort by color atau dari warna yang ada pada data. Di sini kita akan mencoba mewarnai beberapa data. Setelah seperti ini, misal kita ingin menampilkan data yang berwarna merah saja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan jika kita ingin menampilkan data yang berwarna biru saja, maka tampilannya akan seperti ini. Dan jika kita ingin menampilkan data yang tidak kita beri warna, maka tampilannya akan seperti ini. Dimulai dari recordnya. Saya kira pembahasan mengenai autofilter ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang formula sederhana dari Excel beserta fungsinya. Yang pertama yaitu ada sum. Sum dipakai ketika kita ingin menjumlahkan beberapa angka di dalam grup sel tertentu. Contoh dari penggunaan sum adalah sama dengan sum kurung buka, kita blok seluruh sel yang ingin kita jumlahkan, kurung tutup, lalu tekan enter. Lalu akan muncul hasil dari perjumlahan. Yang kedua yaitu adalah average. Average berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari sekelompok data tertentu. Contoh untuk penggunaan average adalah sama dengan average kurung buka, kita blok semua sel yang ingin kita ketahui jumlah rata-ratanya, lalu kurung tutup, tekan enter. Di sini akan langsung muncul nilai rata-rata dari murid yang bernama Junkyu. Selanjutnya yaitu adalah max atau biasa disebut maksimum. Max berfungsi untuk mengembalikan atau menghasilkan nilai terbesar dari serangkaian nilai yang disediakan. Contoh untuk penggunaan max adalah sama dengan max kurung buka, kita blok semua sel yang ingin kita ketahui jumlah terbesarnya, lalu kurung tutup, lalu tekan enter. Selanjutnya, untuk nilai terendah atau rumusnya yaitu min. Min digunakan untuk membandingkan dua buah bilangan atau lebih.
Fungsi min akan mengembalikan nilai terkecil dari bilangan yang dibandingkan. Contoh penggunaan min yaitu sama dengan min kurung buka. Kita blok semua nilai yang ingin kita ketahui nilai terendahnya. Lalu kurung tutup, tekan enter. Yang terakhir yaitu ada if. If merupakan fungsi Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria nilai tertentu. Kriteria di sini yaitu adalah nilai lebih dari 80 dinyatakan lulus, sedangkan kurang dari 80 dinyatakan tidak lulus. Rumus untuk penggunaan if yaitu sama dengan if kurung buka nilai rata-rata lebih dari 80 titik koma tanda kutip 2 lulus kutip 2 titik koma kutip 2 tidak lulus kutip 2 tutup kurung lalu tekan enter. Lalu akan muncul hasil dari perbandingan nilai berdasarkan kriteria tertentu. Saya kira sudah cukup untuk pembahasan formula sederhana Excel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Di video ini saya akan menjelaskan tentang conditional formatting. Apa itu conditional formatting? Conditional formatting adalah format yang digunakan di Excel untuk menandai nilai-nilai tertentu yang ada pada suatu tabel. Nah, di sini saya sudah membuat contoh tabel daftar nilai UTS. Langsung kita coba untuk menandai nilai yang ada di sini menggunakan conditional formatting. Di conditional formatting itu ada highlight serverless. Highlight serverless ini fungsinya memberi warna pada sel yang sesuai pada kriterianya untuk memenuhi apa yang ingin kita input. Di highlight serverless itu ada greater than, artinya lebih dari, less than, kurang dari, between, di antara, dan equal to itu sama dengan atau yang nilainya setara. Nah, contoh saya ingin menandai nilai yang ada di tabel ini dengan syarat nilai di atas 80 itu akan saya beri warna hijau. Pertama-tama kita blok terlebih dahulu dari sel C4 sampai dengan E13. Kemudian conditional formatting, highlight serverless, greater than. Nah, di sini kita tulis batas nilai yang mau kita tentuin. Terus di sini kita pilih tulisannya jadi hijau. Kita tandai warna hijau. Oke. Nah, hasilnya akan kayak gini, nilai yang di atas 80 itu akan berwarna hijau. Ini akan saya kembalikan seperti semula terlebih dahulu. Kemudian kita coba mencari nilai dengan syarat nilai yang kurang dari 75 akan diberi warna merah atau dalam artian akan remedial. Caranya kayak tadi, di blok terlebih dahulu, kemudian conditional formatting, highlight serverless, kemudian kita pilih yang less than. Nah, di sini kita tinggal tulis batas nilainya 75, nah warna merah. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini nilai yang di bawah 75 akan berwarna merah. Ini kita kembalikan seperti semula lagi. Nah, kemudian yang kedua ada top bottom rows. Di top bottom rows itu kita bisa mencari nilai 10 teratas atau 10 terendah dalam suatu tabel. Nah, di manualnya ada top 10 items, top 10 person, dan lain-lain sebagainya. Nilai 10 ini bisa kita ubah dengan pilih opsi more rows. Nah, seperti ini. Contoh, dari 10 data nilai siswa, kita mau cari siswa dengan jumlah perolehan nilai 5 besar tertinggi. Saya ambil nilai dari jumlah. Kemudian kita pilih conditional formatting, top
bottom lowest, more lowest. Nah, kalau kita mau menampilkan nilai terbesar dari atas, pilihnya yang top. Sebaliknya, kalau mau menampilkan nilai terkecil dari bawah, itu pilihnya yang bottom. Nah, kita pilih top. Kemudian ini pilih 5. Format. Kita tandai sama warna kuning. Oke. Nah, seperti ini hasilnya yang ditandai ada nilai dengan jumlah perolehan 5 besar tertinggi dari beberapa siswa. Akan saya kembalikan seperti semula lagi. Kemudian ada data bars. Nah, untuk data bars, pertama-tama kita blok terlebih dahulu datanya. Kemudian conditional formatting, data bars. Kemudian kita pilih yang ini. Nah, kalau data bars itu bentukannya seperti ini. Dia akan menampilkan progres nilai berdasarkan nilai-nilai yang ada di tabel. Nah, seperti 80 progresnya sampai di sini, 90, 89, 76, 100, kemudian 60. Semakin kecil nilainya, maka akan semakin pendek barnya, dan sebaliknya semakin tinggi nilainya, maka akan semakin panjang barnya. Saya kira sudah cukup untuk pembahasan conditional formatting ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian Excel, tapi di sini saya akan fokus membahas tentang grafik atau chart. Excel memiliki berbagai jenis grafik, masing-masing dengan keuntungan sendiri. Di sini ada tipe grafiknya, ada 6 saya ambil. Yang pertama ada grafik kolom. Di sini kita bisa melihat peningkatan penjualan. Grafik ini digunakan untuk perbandingan yang berbentuk bar vertikal. Kita juga bisa melihat penjualan tertinggi dan penjualan terendah. Yang kedua ada grafik line atau grafik garis. Di sini grafik ini digunakan untuk mempermudah untuk melihat kenaikan harga. Yang ketiga ada grafik pie yang ditampilkan dalam bentuk potongan kue. Di sini akan terlihat bahwa paling banyak total yang paling banyak terjual. Yang keempat ada grafik batang atau bar seperti grafik kolom, tapi dia berbentuk horizontal. Yang kelima ada grafik area, menyerupai garis grafik. Cuman cara membacanya yang terjual paling banyak itu adalah area yang paling luas. Berarti area yang paling warna merah yang paling banyak terjual. Yang terakhir ada grafik permukaan atau surface. Ini datanya tampilinnya dalam bentuk 3 dimensi dan biasanya buat data yang besar. Selain jenis grafik, di sini juga kita ada cara memahami membaca grafik. Ada chart title atau judul, vertical axis, horizontal axis, data series, dan legend. Nah, kita langsung aja praktek. Jadi sini saya mempunyai data yang untuk membuat grafik. Pertama-tama kita cuma butuh blok datanya dulu, baru kita insert. Di insert udah ada, tinggal kita mau pilih grafik yang mana. Kita bikin pertama yang kolom dulu. Di sini ada bentuk dari yang mulai sederhana sampai ke bentuk yang piramid. Kita milih yang sederhana ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, di sini muncul langsung kayak gini. Ada chart title, kita bisa langsung tulis aja. Data pembelian toko Meru. Oke. Jadi kita bisa ganti warna juga, banyak banget warnanya sesuai kesukaan. Terus kita bisa switch row atau kolom. Nah, kayak gini. Coba kalau kita bikin yang line atau garis, juga bisa langsung dari sininya. Oke. Nah, ganti.
Ini sama aja kayak tadi yang kolom, bisa diubah warnanya sesuai ini. Ada chart layout, bisa kita macam-macamin, bisa switch juga. Sekarang kita coba yang pie. Nah, yang pie. Jadi kita bisa ngituin persentasenya. Tuh. Nah, switch juga bisa. Lalu kita bikin yang bar. Ada banyak bentuknya di sini juga. Saya nyontohinnya yang sederhana dulu aja. Tinggal kalian pilih mau yang mana atau bagaimana. Lalu ada yang area. Nah, di sini terlihat yang penjualan terbanyak tuh ada di warna ungu yaitu Indofoto. Terus yang terakhir ada Surface yang bentuk 3 dimensi. Nah, di sini dia kelihatannya agak rumit ya dibacanya. Udah, ini tuh grafiknya tergantung kita sih mau suka yang mana. Sesuai kebutuhan juga. Sebenarnya tuh gampang banget. Tinggal di blok aja gini jadi. Udah. Terima kasih atas penjelasan saya cuma sampai sini aja. Kurang lebihnya, terima kasih. Nah, jadi di sini kita akan ngejelasin membuat pivot table. Membuat pivot table kita bisa dari data kita yang sudah ada. Misalnya kita udah ada data nih kayak gini. Data yang udah tersedia di sini bisa kita blok aja. Kita blok dari sini ke bawah semuanya kita blok. Lalu kita pilih menu insert. Kita klik. Di sini ada pivot table. Bisa kita klik aja pivot table-nya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita udah bisa ngeliat di sini ada select table dan lain-lain. Nah, di select table-nya ini tuh udah sesuai dengan apa yang kita blok tadi. Gak usah diotak-atik karena udah otomatis. Kita diemin aja. Nah, di sini ada choose new worksheet atau existing worksheet. Kalau di new itu kita bisa pindahin pivot table-nya tuh kita mau disimpan di sheet yang baru, sheet kedua gitu misalnya. Kalau di existing worksheet kita simpan di table yang di sheet yang sama. Kita pilih dari existing aja, kita pilih lokasinya mau simpan di mana, misalnya kita pilih di K. Klik di sini. Bentuknya seperti ini. Kita oke. Tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu yang selanjutnya bisa dilihat di sebelah kanan ada pivot table field. Nah, di pivot table field ini kita bisa susun nih apa dulu yang mau kita siapin. Misalnya kita tunjukin dulu nama pemesanannya. Nah, di sini udah kelihatan kan nama pemesanannya siapa aja. Kita pilih jumlahnya yang dia pesan, kita checklist saja kayak gini. Lalu kita pilih dan checklist nama barangnya. Nah, udah kelihatan kayak gini. Yang terakhir pastinya harga total yang dia beli kayak gini. Dan udah kelihatan juga total pembeliannya ini. Kalau udah kayak gini, kita bisa bentuk kolom. Jika ingin kita bentuk kolom ini di bagian bawah sini ada bagian rows, kita pindahin aja misalnya jumlahnya atau nama barangnya deh ke kolom. Jadinya kayak gini. Kelihatannya juga udah beda pastinya. Bentuknya juga lebih nggak kesusun sih kayak gini, lebih acak-acakan. Jadi lebih baik di rows aja, balik lagi kita ke rows. Misalnya jumlah barangnya kita pindahin ke kolom nih, bentuknya kayak gini. Udah beda pastinya. Nah, yang selanjutnya misalnya kita mau bikin dua tabel pivot table-nya. Sama aja kita blok lagi di sini. Kita blok semua. Pilih insert lagi.
pilih pivot table. Bentuknya sama, ini nggak usah diubah karena sudah otomatis. Pilih existing lagi, pilih lokasi, kita pindahin di Q. Oke, kita balik lagi sini, kita oke, bentuknya sama. Misalnya kita ubah sekarang jadi nama barangnya dulu, lalu jumlahnya dan nama pemesanannya. Tuh udah kelihatan beda. Lalu harganya kayak gini. Jika kita mau pindahin ke kolom, sama aja kayak tadi, kita pindahin di sini, di rows-nya kita pindahin ke kolom. Bentuknya jadi seperti ini. Udah kelihatan beda. Dilakuin sama aja. Kalau mau pindahin jumlah barangnya juga sama aja di sini. Bentuknya jadi kayak gini. Jadi lebih kurang bagus sih kok kayak gini. Jadi mending kita kayak tadi aja, kayak awal. Nah, di sini susunannya. Oke, jadi kayak gitu cara membuat pivot table. Sekian, terima kasih.